Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai sadar diare, yakni solusi masalah diare pada balita di Kelurahan Gandus, Palembang. Adapun anggota kelompok 1 adalah sebagai berikut. Dan outline yang akan dibahas adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Diare merupakan kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi tinja lembek atau bahkan cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Diare merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit yang mengontaminasi air. Diare merupakan penyakit menular yang perlu ditangani serius karena diare merupakan penyebab kematian tertinggi pada balita 12-59 bulan di Indonesia tahun 2019. Diare di Sumatera Selatan masih sangat tinggi, yakni lebih besar dari 174.808.000 angka kesakitan. Kecamatan Gandus memasuki 10 daerah dengan kasus diare tertinggi yakni 2.206 kasus. Sebagian besar adalah balita yakni 1.709 kasus. Balita merupakan kelompok usia rentan terkena penyakit menular seperti diare. Adapun dampaknya sangat berbahaya dan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak hingga mempengaruhi sumber daya manusia pada suatu negara. Dampak penyakit diare pada balita yakni dehidrasi hingga malnutrisi. Adapun faktor penyebab yakni perilaku yang tidak sehat serta rendahnya pengetahuan ibu. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini kami bagi menjadi 4, yakni bagaimana karakteristik masyarakat Kelurahan Gandus, bagaimana permasalahan kesehatan di Kelurahan Gandus, bagaimana faktor penyebab penyakit diare masih tinggi di Kelurahan Gandus, serta bagaimana program Sadar Diare menyelesaikan permasalahan diare pada balita di Kelurahan Gandus. Selanjutnya tujuan proposal yakni mengulas lebih lanjut permasalahan diare pada balita di Kelurahan Gandus serta program yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan diare. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi tinja menjadi encer paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Di lapangan, penyebab paling sering ditemukan berupa infeksi dan keracunan. Anak di bawah 5 tahun atau anak balita merupakan anak yang usianya telah menginjak di atas 1 tahun atau lebih namun masih di bawah 5 tahun dengan perhitungan bulan 12 sampai 59. Prevalensi diare pada balita di Indonesia sebesar 11,5% berdasarkan Riskesdas 2018. Anak-anak dengan status gizi dan kesehatan yang buruk, mereka yang terpapar kondisi lingkungan yang buruk lebih rentan terhadap diare dan dehidrasi berat. Perilaku individu dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya. Baik dari itu, semakin baik pengetahuan yang dimiliki individu, semakin baik pula perilaku yang ditunjukkannya. Penyuluhan merupakan suatu upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan dengan pendekatan edukatif. PHBS merupakan bentuk dari perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan. Sedangkan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sangat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya penyakit diare hingga 30% di Indonesia karena perubahan perilaku CTPS. Buang air besar sembarangan menjadi penyebab diare terbesar dengan prevalensi 72% penyakit akibat sanitasi buruk. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Yang pertama, karakteristik. Kelurahan Gandus berada di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan luas sebesar 29,35 km persegi dan luas kecamatan sebesar 43%. Wilayah dengan luas terbesar kedua di Kecamatan Gandus. Kelurahan Gandus memiliki 10 RW dan 36 RT dengan jumlah penduduk 11.597 jiwa pada 2018 dengan kepadatan penduduk 395 penduduk per kilometer persegi. Adapun jumlah laki-laki 6.017 dan jumlah perempuan 5.580. Kelurahan Gandus merupakan salah satu wilayah di Kota Palembang dengan daerah lahan basah yang banyak.
Namun lahan basah yang ada ditimbun untuk pemukiman penduduk tanpa sebuah pengelolaan yang baik. Kelurahan ini memiliki fasilitas kesehatan yakni lebih dari satu rumah sakit umum, lebih dari satu puskesmas, lebih dari satu puskesmas pembantu, dan lebih dari 3 rumah sakit bersalin. Tingkat kondisi lingkungan masyarakat sudah cukup baik, namun tidak sedikit masyarakat di Kelurahan Gandus yang masih memiliki lingkungan masyarakat tingkat rendah. Dampak dari perilaku tersebut yakni banjir setiap kali musim penghujan yang mengakibatkan risiko penyakit menular seperti demam berdarah, diare, malaria, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan kesehatan di Kelurahan Gandus. Diare di Kota Palembang pada tahun 2018 meningkat sebanyak 1.220 kasus. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kecamatan Gandus termasuk 10 daerah dengan kasus diare tertinggi yaitu sebanyak 2.206 kasus, di mana sebagian besar dari kasus tersebut merupakan balita sebanyak 1.709 kasus. Adapun faktor penyebab terjadinya diare di Kelurahan Gandus khususnya yang terjadi pada balita yaitu dipengaruhi oleh faktor multikausal, yang artinya banyak sekali faktor-faktor yang mendukung terjadinya diare di kelurahan ini. Yang pertama yaitu faktor penggunaan dan pengelolaan air bersih, di mana sebagian besar ibu di Kelurahan Gandus memasak air minum menggunakan air sumur. Walaupun air sumur yang telah digunakan itu diendapkan terlebih dahulu, tetapi tidak ada jaminan bahwa air sumur tersebut terbebas dari zat-zat tercemar. Lalu sanitasi seseorang yang mengelola air sumur tersebut juga mempengaruhi kebersihan dari air sumur tersebut. Bukan hanya itu saja, tetapi masyarakat di Kelurahan Gandus masih sangat jarang membersihkan penampungan air sehingga menjadikan hal tersebut faktor dalam meningkatnya kejadian diare di Kelurahan Gandus. Faktor yang kedua yaitu kebiasaan mencuci tangan yang kurang baik. Sebagaimana kita ketahui, mencuci tangan merupakan salah satu bentuk upaya preventif dari kejadian diare. Sayangnya, mencuci tangan menggunakan sabun ini bukanlah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya ibu di Kelurahan Gandus. Yang ketiga adalah faktor penggunaan jamban yang kurang sehat. Hal ini merupakan penyumbang faktor penyebab tertinggi terjadinya diare di Kelurahan Gandus, dikarenakan masih ditemukannya sebagian masyarakat yang belum memiliki jamban sehingga diharuskan menumpang di tetangga sekitar. Kondisi jamban juga belum terbebas dari faktor penyakit seperti kecoa dan lalat. Lalu juga masih ditemukannya kebiasaan ibu yang membuang tinja ke sungai, ke kebun, bahkan di perkarangan terbuka. Yang keempat yaitu mengenai perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan ini merupakan bagaimana seseorang dapat menjaga, melakukan pencegahan ataupun memelihara kesehatan diri dengan meningkatkan status gizi, menjaga sanitasi dan higien lingkungan, dan membentuk pola hidup sehat. Dan faktor yang terakhir yaitu mengenai perilaku individu. Perilaku individu ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang baik, maka perilaku yang akan dicerminkan itu juga akan baik. Hal ini juga berlaku dengan kasus penyakit diare. Ketika masyarakat khususnya ibu memiliki pengetahuan pencegahan penyakit diare dengan baik, maka ia juga dapat melakukan berbagai perilaku untuk mencegah terjadinya penyakit diare yang seperti dijelaskan tadi juga, seperti peningkatan gizi, higien sanitasi, dan pola hidup sehat. Dalam hal ini, program penyelesaian masalah diare yang kami buat di Kelurahan Gandus yaitu program Sadar Diare. Program ini merupakan sebuah program intervensi penyuluhan mengenai peningkatan pengetahuan ibu balita di Kelurahan Gandus yang juga bekerja sama dengan Puskesmas dan Posyandu di Kelurahan Gandus. Program ini dikhususkan melibatkan target yaitu ibu balita dalam penyelesaian masalah
kejadian diare di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus di Kota Palembang. Adapun intervensi program diare yang akan dilakukan yaitu pertama, edukasi awal yang berisikan pengetahuan dasar mengenai diare, seperti seberapa rentan balita terkena diare dan dampak jangka panjang apabila balita terus-menerus mengalami diare. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu balita. Yang kedua yaitu mengajak ibu balita untuk mencari tahu apa saja penyebab terjadinya penyakit diare. Yang ketiga yaitu pelaksanaan memasak bersama ibu balita dengan menyiapkan edukasi bagaimana pengelolaan air bersih dan pengelolaan air minum yang baik. Dalam hal ini, fasilitator juga akan menjelaskan mengenai isi piringku untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya balita di Kelurahan Gandus. Yang keempat yaitu fasilitator juga akan membagikan referensi mengenai resep-resep makanan bergizi seimbang yang juga diiringi dengan pengedukasian cara pengelolaan makanan dan dengan air bersih dan pengelolaan sumber air minum. Intervensi program sadar diare yang kelima yaitu penyediaan jamban sehat yang dilakukan bersama masyarakat sekitar dengan kerjasama pemerintahan setempat seperti Kepala Puskesmas, Ketua RT, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pihak kepolisian yang bertugas guna menjaga keamanan bersama. Yang keenam yaitu penyuluhan cuci tangan pakai sabun di seluruh kalangan masyarakat yang diikuti dengan penyediaan sarana cuci tangan di tempat-tempat umum. Dan yang terakhir yaitu penyuluhan mengenai pengolahan limbah tinja balita. Berikut merupakan jadwal dari pelaksanaan program sadar diare yang dilakukan di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dapat dilihat program akan dilaksanakan selama 7 minggu dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Di minggu pertama, kegiatan yang dilakukan yaitu penyuluhan diare. Di minggu kedua yaitu penyuluhan penyebab diare. Di minggu ketiga yaitu penyuluhan mengenai bagaimana cara mengolah makanan, air bersih, dan pengedukasian mengenai isi piringku. Dan di minggu keempat ada event acara memasak serta pembagian resep. Di minggu kelima ada pembangunan jamban sehat, dan di minggu keenam ada penyuluhan mengenai cara mengelola limbah tinja yang baik, dan terakhir yaitu di minggu ketujuh ada penyuluhan mengenai cuci tangan pakai sabun. Pada kesimpulannya, program yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah diare di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus di Kota Palembang, yaitu program sadar diare yang merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dengan output peningkatan pengetahuan dan outcome berupa perubahan perilaku, dengan harapan perubahan perilaku tersebut dapat diukur dari menurunnya prevalensi diare di Kelurahan Gandus. Program sadar diare ini masih memiliki banyak keterbatasan sehingga harapannya pemerintah setempat mampu melanjutkan program ini dengan pengawasan perubahan perilaku masyarakat sehingga outcome yang diberikan mampu berdampak pada jangka panjang hingga mengubah perilaku secara permanen di masyarakat. Adapun berbagai referensi yang kami gunakan dalam membuat program penyelesaian masalah diare di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus di Kota Palembang. Dan ini referensi lanjutan yang kami gunakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penyelesaian masalah diare di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, yaitu dengan adanya program sadar diare, dan semoga rencana program ini dapat terlaksana di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.